Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aida Khairunisa dengan NIM D422023442 dari jurusan Manajemen Agribisnis, Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi keuangan. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk mengetahui pengelolaan data keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Konsep dasar akuntansi keuangan disusun atas kerangka konseptual laporan keuangan. Kerangka konseptual menetapkan konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual laporan keuangan terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama berisi tujuan dari pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan apa yang sudah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Tingkat kedua berisi karakteristik kualitatif dan elemen-elemen dasar keuangan. IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif terdiri atas kualitas dasar dan peningkatan kualitas. Kualitas dasar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu relevansi dan representasi yang setia. Supaya menjadi relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Yang pertama dilakukan dengan cara nilai prediksi. Dalam informasi keuangan harus memiliki nilai prediksi yang nantinya digunakan oleh investor untuk membentuk harapan mereka tentang masa depan. Yang kedua dengan konfirmasi. Konfirmasi yang relevan dapat membantu pengguna untuk mengonfirmasi atau mengoreksi harapan sebelum-sebelumnya. Yang ketiga yaitu bahan. Informasi adalah bahan yang jika hilang atau terjadi kesalahan dalam menyatakannya dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu representasi yang setia. Angka dan deskripsinya sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Yang pertama harus ada kelengkapan. Semua informasi yang diperlukan untuk representasi yang jujur telah disediakan. Yang kedua, kenetralan. Perusahaan tidak dapat memilih informasi yang mendukung salah satu pihak atas pihak yang lain. Yang ketiga yaitu bebas dari kesalahan. Informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi representasi yang lebih akurat dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu sebanding. Maksudnya di sini adalah informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap sebanding. Yang kedua dengan cara verifikasi. Verifikasi dilakukan ketika pengukur independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang sama. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Maksudnya memiliki informasi yang tersedia untuk membuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Yang keempat adalah dapat dimengerti. Kualitas informasi yang mudah dimengerti oleh pengguna dan terlihat jelas signifikannya. Di tingkat kedua juga terdapat elemen-elemen dasar. Elemen-elemen dasar adalah unsur yang terkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset. Aset ialah sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat di masa mendatang. Contohnya ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah entitas tertentu. Contohnya ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Contohnya yaitu ada pendapatan, modal saham, saldo laba, premi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas
entitas atau pelunasan kewajiban selama satu periode. Yang kelima yaitu pengeluaran. Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh keuntungan. Selanjutnya, tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini berisi pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mampu mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen keuangan dari setiap kejadian. Tingkat ketiga ini yang pertama berisi asumsi-asumsi akuntansi. Dalam asumsi akuntansi terdapat entitas ekonomi, kekhawatiran, satuan uang, periodisitas, dan aktual. Yang kedua yaitu berisi prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi terdiri atas pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh sini maksudnya memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Di tingkat ketiga yang terakhir yaitu berisi kendala. Kendala ini biasanya berupa biaya. Biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakannya. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya, seorang akuntan harus memahami konsep dasar akuntansi karena laporan keuangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan dan juga mempengaruhi investor untuk dapat menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.